Maka kewajiban pertama kudu goleki ngerti carane salat niku piye. Taunya dari mana? Kalau di Al-Qur'an hanya ditunjukkan tentang kewajiban salat, tentang rukuk, tentang sujud, tapi urut-urutannya kita nggak tahu. Maka lalu dari hadis-hadis kita tahu carane salat. Kita itu punya hati nurani. Orang itu pasti punya di dalam dirinya punya hati nurani, punya panggilan-panggilan kebaikan. Maling teklah iki ora seneng nek anake maling. Itu namanya punya panggilan kebaikan. Ono wong iki bapake ora salat tapi tetep pengen anake salat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatus saminatu utawi iki adalah maqalah atau nasihat yang ke-8 dari nasihat yang berenam. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari seorang ulama besar yaitu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Qala dawuh Mu'adz Ar-Razi, ada 6 nasihat saking beliau ya. Pertama, al ilmu dalilul amali. Al ilmu itu dalilul amali adalah petunjuknya amal atau pituduhe amal. Orang tidak mungkin bisa beramal jika tidak berilmu. Orang tidak tahu, tidak memahami carane sholat, ya ora iso sholat. Orang tidak mengetahui carane puasa, ya tidak tahu puasa, tidak bisa berpuasa. Orang tidak tahu caranya beribadah, maka dia tidak bisa beribadah. Jadi makanya kewajiban pertama niku mencari tahu ya. Itu kewajiban pertama. Mulane terus napa niku thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu niku wajib. Niku kewajiban pertama. Misalnya di dalam napa rukun Islam ana sing jenenge salat. Maka kewajiban pertama kita setelah diberitahu wong Islam kudu sholat, maka kewajiban pertama kudu goleki ngerti carane sholat niku piye. Taunya dari mana? Kalau di Al-Qur'an hanya ditunjukkan tentang kewajiban sholat, tentang rukuk, tentang sujud, tapi urut-urutannya kita nggak tahu. Maka lalu dari hadis-hadis kita tahu carane sholat. Nanti lebih rinci lagi para ulama lalu memberitahu kita prosedur-prosedur sholat secara lebih rinci. Maka kalau kita ini jadi orang Islam yang berkewajiban 5 rukun Islam, kewajiban pertama kita biar bisa beribadah niku tahu dulu. Jadi al ilmu dalilul amali. Tidak mungkin ada amal kalau kita tidak tahu. Niku Ustaz tonton wong mabuk terus dia sholat, padahal dia nggak sadar, itu sholatnya mboten sah. Jadi wong sholat itu kudu berakal. Makanya orang gila kalau sholat ya tidak dihitung sebagai suatu ibadah sholat. Orang mabuk kok ketoke sholat, ya ora dihitung ibadah sholat. Jadi memang syaratnya ibadah itu tahu. Al ilmu dalilul amali. Lah tapi juga ada orang ngerti tapi tidak diamalkan lah niku. Jadi untuk amal itu harus tahu. Tetapi orang yang tahu belum tentu amal. Jadi pengetahuan itu mendahului amal, atau ilmu itu mendahului amal. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu nggak mungkin. Tetapi kalau orang berilmu tidak beramal, itu banyak.
Misalnya kalau kita ditanya wong Islam sa Indonesia yang jumlahnya 200 jutaan lebih, sing akil balik ngoten ditakoni, Islam wong salat niku wajib napa mboten? Kira-kira niku 99,99% ya nggih ngertos nggih. Salat itu wajib, jadi tahu kalau salat itu wajib, tapi sing lakoni kan tidak semua. Sing salat bendino, pokoknya salat itu mungkin 80%. Sing salat, pokoknya salat, mbuh sepisan, mbuh ping loro, mbuh ping telu, pokoknya salat. Niku mungkin 80%. Dari 80% itu yang salate 5 waktu piro? Mungkin cuma 50% dari 80% tadi. Lalu yang 5 waktu tadi, yang bisa sholat 5 waktu dalam sehari iso rutin, sing ngerti maknane piro? Nah, mungkin lebih sedikit lagi, jelas lebih sedikit lagi. Nanti yang menghayati makna berapa? Maka nanti pada akhirnya orang-orang yang sholat, yo ngerti carane sholat secara syariat, ya memahami sholat secara hakikat, ngerti maknane. Bismillah ngerti maknane, sami Allahu liman hamidah tahu artinya, subhana rabbiyal azimi tahu artinya, terus at-tahiyatul mubarakatus sing tahu artinya. Lalu yang tahu artinya memasuki dimensi makrifate salat niku, makanya terus sedidik orang yang berada di dalam hakikat niku wis sithik, apalagi yang sampai ke dalam menghayati sholatnya. Kayak gunung ya, di bawah banyak, lebar, makin lama makin sempit, makin sempit, makin sempit, makin sedikit. Nah, kita harus latihan riyadhah mendaki tadi. Secara syariat dilakoni, terus latihan cara hakikat, terus masuk. Itu namanya kita memasuki dimensi sholat secara lebih dalam. Niku ala ilmu dalilul amali. Ingkang nomor kalih wal fahmu wi'aul ilmi. Wal fahmu utawi kefahaman, wi'aul ilmi iku wadai ilmu. Jadi ngilmu niku kudu diwadahi dengan gelas, namanya pemahaman. Wi'a iku pokoknya wadah. Ilmu harus diwadahi, nek ora ana wadahe ilang. Lah paham kalih ilmu niku kinten-kinten bentene ngeten, Pak. Ini kita kasih contoh. 2 tambah 3 sama dengan 5, itu tahu ya. 2 tambah 3 sama dengan 5, itu tahu kita. Nah, tetapi pemahaman itu lebih dalam. Kalau pemahaman 5 itu hasil dari siapa saja, hasil dari apa, niku paham. Oh, 5 itu bisa 2 tambah 3, bisa 1 tambah 4, bisa min 1 tambah 6, bisa 0 tambah 5, bisa 7 dikurangi 2, bisa 100 dikurangi 95, banyak sekali ya. Kalau cuma 2 tambah 3 sama dengan 5 itu baru tahu. Tapi orang yang paham kalau 5 itu dari apa, oh itu paham. Dia tidak sekedar tahu, ora sekedar hafalan, tapi paham. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, pertanyaannya dibalik, kalau 5 sama dengan apa? Oh, jawabannya nggak terhingga ya. 100 kurangi 95, 1000 dikurangi 995, min 1000 ditambah 1005, kan 5 sedoyo niku. Setengah ditambah 4 setengah loh, 1/3 ditambah 4 2/3, kan 5 semua niku. Itu orang paham. Maka orang paham niku biasanya gak seneng tukaran, tidak mau berdebat karena dia paham banyak hal. Nah, sing paham cuma 2 tambah 3 sama dengan 5, engko tukaran karo sing 1 tambah 4 niku. Enggak, 5 itu harus 2 tambah 3. Nah, sing 1 tambah 4 ya ngertine nek 5 iku 1 tambah 4. Engko akhirnya sing 2 tambah 3 berantem sama 1 tambah 4, berantem sama 0 tambah 5, berantem sama 6 dikurangi 1, berantem 7 dikurangi 2, tukaran terus di sini. Tapi yang paham kabeh bener lho, niku kurang paham. Jadi pemahaman itu mempunyai sudut pandang yang lebih banyak. Namanya
memiliki ilmu yang banyak lalu diramu lalu menyimpulkan. Oh, nek bocah cilik-cilik ngeten iki ngerti ini 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jajal jenengan takoki kalau 5 itu dari apa? Bingung, wong isih baru tahu kok. Baru tahu 2 ditambah 5, tapi belum paham 5 itu apa sebenarnya. Itu namanya pemahaman. Makanya wal fahmu wi'aul ilmi. Pemahaman dadi wadai pengetahuan. Maka orang yang paham dia akan bisa mewadahi pengetahuan yang banyak. Oh, ya tadi contohnya yang sederhana yaitu pokoknya nek 5 itu piro wae ra apa-apa. Yang penting hasilnya 5 dan itu kemungkinannya sangat banyak. Nah, biasanya orang paham lalu bijaksana. Biasanya orang paham lalu. Maka yang ketiga wal aklu. Nah, ini bijaksana itu nggone teng akal. Wal aklu qaidul lil khairi. Wal aklu tawi akal qaidun iku kang nuntun lil khairi kepada kebagusan, kepada kebaikan. Setelah mengetahui lalu memahami lalu berbuat baik. Nah, sing ngejak berbuat baik namanya akal. Qaidun nuntun. Akal niku mangke yang membuat kita punya visi. Saya sudah tahu nih 2 tambah 3 sama dengan 5. Saya juga paham 5 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan ini, sama tanpa batas banyak sekali. Lalu pemahaman saya ini saya gunakan untuk kebaikan. Oh, tak amal ke tenan untuk kebaikan. Itu namanya akal. Jadi pertama al-ilmu, al-alim, nomor loro al-fahim ya. Jadi nomor 1 niku alim, tahu tok. Lalu tidak sekedar tahu tapi fahim, orang yang paham. Lalu akil. Akil itu orang yang berakal. Itu maksudnya akal itu tidak seperti bahasa Indonesia yang kita pahami loh nggih. Kalau akal di bahasa Indonesia niku maknane logika atau intelektual biasanya nggih. Biasanya di mana itu, tapi kalau di dalam bahasa Arab mboten. Akal itu niat atau biji dari kebaikan. Itu namanya akal. Seperti misalnya kita itu punya hati nurani. Orang itu pasti punya di dalam dirinya punya hati nurani, punya panggilan-panggilan kebaikan. Maling tek lah iki ora seneng nek anake maling. Itu namanya punya panggilan kebaikan. Ono wong iki bapake ora salat tapi tetep pengen anake salat. Gitu. Itu namanya panggilan kebaikan walaupun dia belum. Nah, itulah akal itu. Panggilan kebaikan, cuma ketutupan kadang-kadang karo malese, ketutupan karo sombongi, ketutupan karo macam-macam. Sehingga akal yang berbisik-bisik itu tidak terdengar lagi. Jadi wong itu ya kalau kita misalnya wong tuane ya males ngaji, tapi tetap seneng nek anake rajin ngaji. Wong tuane ya ora gelem salat, tapi tetap seneng nek anake salat. Niku namanya panggilan kebaikan walaupun dekne ra iso ngakoni. Ya. Niku wal aklu qaidul lil khairi. Akal akan nuntun seseorang lil khairi kepada kebaikan. Ingkang nomor sekawan wal hawa, dan hawa keinginan markabun itu tumpaane lil dzunubi bagi dosa-dosa. Jadi dosa niku numpake tunggangane dosa niku ning keinginan. Maka orang kalau keinginannya tidak waspadai, tidak diwaspadai, keinginan itu tidak direnung-renungi, maka nanti dosane biasanya terus akeh. Jajal orang itu berbuat jahat atau berbuat salah kan mesti awalnya pengen sih. Karena nek ora pengen itu gak ono niate. Jadi nek dosa kok ora diniati. Makanya kalau di dalam proses pengadilan atau peradilan yang dibuktikan itu ada niat enggak kan ngoten tuh. Nah, itu yang dibuktikan pertama kali. Ada niat enggak dia? Nah, kalau enggak ada niat ya nanti hukumannya ringan. Makanya ada istilah pembunuhan berencana atau tidak. Kalau hubungan berencana, hubungan maksimalnya hukuman mati. Kalau tidak berencana, hukumannya sekian. Jadi merencanakan itu sebenarnya pangkal kejahatan, dan itu disebut keinginan. Pengen. Nah,
Nah, kalau kita harus mewaspadai, karena kalau keinginan itu nggak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan itu merenungi, menghayati. Ketika ingin lalu dihayati. Biasanya kalau seseorang menginginkan lalu dihayati betul, nanti dia tahu ini hanya keinginan sementara, ini keinginan yang baik, ini keinginan yang salah. Itu biasanya kita akan memahami itu. Maka kalau kita pas pengen sesuatu, tarik nafas, lalu dihembuskan, dirasakan keinginan ini. Yang penting keinginan itu tidak zalim. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi keinginan itu bagus, boleh semua. Saya ingin minum teh hangat, saya pengen minum dawet, saya pengen punya rumah ini, saya pengen. Itu enggak ada hukumnya. Ketika masih ingin, itu enggak ada hukumnya. Aku ingin ini. Nah, lalu kalau orang yang jadi hukum adalah cara dia menggapai keinginan. Misalnya wong sugih, kepengin sugih, itu gak ono hukume. Belum, ora salah lah gampangan. Tetapi lalu dia mencuri atau korupsi dalam rangka sugih, lah baru salah. Tetapi selalu yang namanya kejahatan itu awalnya keinginan. Tetapi bukan berarti keinginan langsung dihilangkan. Itu menyalahi sunatullah, nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menghayati, merenungi keinginan-keinginan itu. Itu ingkang nomor sekawan. Ingkang nomor gansan wal malulan harta ridaul mutakabbirin. Rida niku selendang ya, rida selendang. Jadi kekayaan itu selendangnya orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Biasanya orang sombong itu kan karena memiliki mal. Mal itu bukan hanya mal, tapi bisa dimaknani karir, bisa dimaknani status sosial, bisa dimaknani status pendidikan. Wah, pokoknya itu mal. Niku ridaul mutakabbirin. Makanya buatan salah. Punya harta tidak salah, punya karir yang bagus tidak salah. Tetapi menjadi keliru jika digunakan sebagai selendang kesombongan. Nah, itu jadi salah dan membawa kepada keburukan. Karena kalau mutakabbirin itu berusaha ngaku jejerane Allah. Karena yang boleh sombong cuma Allah. Kalau kita niku nggih jane ya ora duwe, jane hanya merasa ditempeli rasa punya. Padahal hakikate nggih mboten. Ya coba kita renungi ngoten. Jadi zaman dulu sampai ya kita tahu misalnya Fir'aun kekuatannya luar biasa, kebesarannya, kehebatannya, terkenal Fir'aun itu. Wong Mesir niku di zaman Fir'aun itu, Mesir itu termasuk makmur secara ekonomi. Fir'aun itu Sungai Nil itu dibuat pertanian luar biasa oleh Fir'aun itu. Tetapi bareng kekayaannya atau kekuasaannya semakin kuat, malah jadi ridaul mutakabbirin, malah jadi selendang kesombongan. Ingkang nomor 6, ingkang terakhir, wad dunya sukul akhirah. Wad dunya dan dunia suku. Nah, nek Indonesia ana sukun. Sukun niku pasar nek bahasa Arab nggih. Sukun niku pasar. Tapi nek sukun napa niku? Sukun buah niku sakana. Niku dari sin kaf nun. Mane sukun niku dadi simbol-simbol ketenangan. Sukun niku. Muga-muga sing sadhar sukun dadi tenang maksudnya. Sukun, tapi nek nganggo qaf sukun. Nah, nganggo qaf niku pasar. Wa dunia dan dunia sukul akhirah iku pasare akhirat. Dadi jenengan niku nek arep blonjo mencari bekal-bekal akhirat niku nggih teng dunia niku. Misale jenengan arep tindaki, wah sesuk aku arep rekreasi. Tak blonjo sik ning pasar, ya mencari bekal. Di dunia itu sebenarnya fungsinya adalah pasar akhirat. Mencari bekal-bekal akhirat. Karena kalau dunia itu jelas tidak abadi. Coba kalau kita pakai logika sederhana lah. Kabeh wong niku nek ditakoni 100% lah. Kowe mben mati apa ora? Jadi ditakoni ngoten. Mesti jawabane iya.
Mesti ini enggak ada orang berani saya akan hidup selamanya. Ini mboten wonten. Nek pengen ono. Tetapi orang semua yakin bahwa akan ada saatnya orang itu mati. Nah, tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, terus nek bar mati sampean wis duwe sangu porong lah niku terus benten-benten. Ana sing ngene lah ben dipikir wae nek mati. Kayoke nek mati terus iso mikir gitu. Wonten sing wonten nggih wonten sing wah ya aku tak hati-hati, aku tak membawa diri yang baik, menjaga amal-amal kebaikan yang baik gue sangu akhirat. Itu tentu orang yang bijaksana. Jadi mau tindakan dibandingkan ada orang lelungan nganggo persiapan karo wong lelungan sing ora persiapan. Iku kira-kira kemungkinan selamat sentosa di jalan itu kemungkinannya tentu lebih besar bagi mereka yang seneng atau yang mau mempersiapkan diri sebelum bepergian. Niki nasihat-nasihat nggih saking Sayyidina Yahya bin Mu'ad Ar-Razi nomor setunggal wau, pengetahuan itu petunjuk menuju amal. Pemahaman niku wadahi ilmu. Lalu akal itu sing nuntun ke kebaikan. Itu nasihat bagian pertama. Lalu yang keempat, wal hawa. Keinginan itu adalah kendaraannya dosa-dosa. Lalu harta, pokoknya materi itu kalau tidak hati-hati menjadi ridaul mutakabbirin, menjadi selendang kesombongan. Lalu dunia harus kita pahami bahwa ad-dunya suqul akhirah, bahwa dunia adalah pasar bagi akhirat. Artinya kita harus menjadikan dunia untuk mengumpulkan bekal-bekal ketika nanti pada saatnya kita ditimbali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita semua ditolong Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.